Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf dan saya bersama dengan Kang Saiful. Selamat datang di channel Saiful Zaman. Salam perubahan. Sebentar. Kenapa pakai helm? Ini buat melindungi kepala saya, Kang. Isi kepala saya harus saya lindungi betul-betul dari paham-paham radikal dan paham-paham aneh yang sekarang lagi beredar di Indonesia. Oke. Ya, silakanlah. Madinya. Ya, ini ada intermezzo dikit, Kang. Jadi kan kita tahu ya sekarang Ukraina dan Rusia lagi berkonflik. Oh iya. Nah, dan Lebih tepatnya barangkali Rusia yang menyerang Ukraina ya. Karena Rusia negara besar, Ukraina negara kecil. Jadi ini ada salah satu pakar hubungan internasional yang berasal dari UNPAD. Ini dia bilang kalau hanya Indonesia yang bisa membuat konflik antara Ukraina dan Rusia ini selesai. Wow. Pede sekali dia. Landasannya apa itu? Iya, tapi yang jadi masalah Kang bukan itu. Ya, tapi itu harus ada dasarnya dulu kalau apalagi yang bicaranya dosen ya. Dosen Unpad. Apa alasan dia apa? Kenapa Indonesia bisa jadi Ya, saya nggak ngerti. Saya udah baca tapi saya tetap nggak ngerti. Tapi yang Oh, pasti sudah dibaca tapi tetap nggak ngerti. Iya, Nggak apa-apa, namanya juga rakyat jelata. dan akhirnya netizen ini kan iseng nggak. Hmm. Jadi postingan itu sama netizen dikasih tulisan lagi. Hmm. Katanya bisa Indonesia menolong Ukraina sama Rusia biar selesai, tapi katanya Putin sama Volodymyr ini harus punya kartu BPJS. Karena BPJS hari ini jadi syarat untuk berbagai persoalan, berbagai urusan ya. Iya. Termasuk untuk menghentikan perang. Iya, jadi skalanya bukan nasional lagi, internasional juga. Oke, baik. Tapi kan Indonesia sendiri sedang berperang sama toa masjid. Ya makanya kita harus pakai kartu BPJS biar cepat selesai, Kang. Oke. Nah, ini berkara kasus kemarin yang toa masjid itu, Kang. Ya, kasus gonggongan azan ya, Kang. Nah, ternyata ada yang bela, Kang. Namanya NG Abalin. NG Abalin, ya. Iya, biasa lah ya. Ini satu kubu. Jadi dia bilang kalau Menak Yakut ini merupakan orang soleh karena dia anak dari ulama. Sehingga nggak mungkin dia bermaksud untuk benar-benar menganalogikan azan sebagai gonggongan anjing. Teman saya ngedengar Ngabalin ngomong kayak gini, saya berpikir ya ini nggak ada hubungannya. Yang namanya anak ulama kan belum tentu dia menjadi seorang yang soleh, belum tentu dia jadi ulama. Anak pengusaha, anaknya belum tentu jadi orang kaya. Bapaknya Awang dokter, anaknya kuliah di kedokteran ya. Iya, bahkan anak politisi juga kan belum tentu Iya. anaknya jadi politikus. Gitu. Tapi kan prinsipnya kan begini, selama itu kawan, maka harus husnuzon. Ya, Ngabalin ya. Selama itu lawan, maka yang dikedepankan adalah suuzon. Tapi ada satu hal yang Ngabalin lupa kan. Apa tuh? Kan Ngabalin begitu bencinya ya sama IBHRS kita tahu ya. Keturunan Nabi gitu kan. Benar. Bahkan keturunan Nabi pun dia bisa cap sebagai bukan sebagai orang soleh gitu. Berarti jelas-jelas tidak konsisten dengan ucapannya. Betul. Iya, karena disesuaikan tadi dengan pesanan. Ya apalagi anak ulama gitu ya. Nah terus Ngabalin juga di artikel ini menguatkan statement dari Gus Yakut. Dia bilang gini, saya bacain ya Bang ya. Azan ini harus diatur. Azan itu adalah tanda agar orang ingat melaksanakan sholat. Tapi azan ini kan sebentar lagi masuk Ramadan. Jangan pula orang 1:30, 1:30, orang sudah keliling dengan drum, ketuk-ketuk dari lorong ke lorong, menderita orang gitu. Katanya gitu. Ya kalau saya pribadi, awalnya pas saya dengar pernyataan Gus Yakut ini, saya nggak ngeh sama Ramadan. Oke, sebulan lagi. Tapi pas udah denger pernyataan dari Ngabalin ini, saya jadi ngeh. Oh iya ya, memang kan selama ini juga setelah beberapa tahun terakhir ini, setiap kali mendekati Ramadan, ini pemerintah selalu mengeluarkan aturan-aturan yang jaminan hari tua. Naon jaminan itu? Jahat. Jahat ya. Ya, itu sebetulnya buat kebanyakan kaum muslim yang saya tahu nih ya, yang saya kenal. Itu mereka justru merindukan saat-saat seperti itu. Saat-saat malam-malam terjaga, kalau jam 1, jam 2 terbangunkan oleh suara berisik, kan itu tanda untuk kita kemudian bangun dan sholat tahajud.
kan gitu ya. Kalau mau disikapi secara positif, tapi kalau disikapinya secara negatif seperti ngabalin, itu bahasanya jadi apa? Penderitaan. Ya itu, mungkin ngabalin terganggu di jam 1 jam 2 kalau ada teriakan-teriakan di luar yang membangunkan untuk sholat tahajud. Tapi kalau umat muslim yang lain mah enggak, Lin. Mereka mah seneng gitu, bahkan merasa diingatkan gitu. Kalau enggak kan bisa jadi kebablasan, nggak keburu sahur. Terus saya jadi ingat gini Kang, jadi ingat pola-pola yang terjadi di Indonesia ini kan selalu sama dari tahun ke tahun. Ya beberapa tahun terakhir lah. Sekarang mau Ramadan, umat Islam diobok-obok. Nanti bisa jadi mendekati Desember nih, 1 tahun lagi, lagi-lagi nih masalah ucapan Natal diangkat lagi nih, yang nggak jadi masalah dibesar-besarkan lagi. Kayaknya mulai kebaca polanya ya. Sesuatu yang bukan masalah dipermasalahkan. Sehingga ya jadi masalah beneran, bukan karena masalah yang awal. Karena masalah yang awal bukan masalah. Masalahnya karena dipersoalkan. Jadi aja gaduh. Dan masalah itu adalah ketika kita anggap itu masalah. Gitu. Dan selama ini masyarakat kita itu tidak menganggap masalah gitu. Ada orang jam 1, 2 di bulan Ramadan teriak-teriak gitu ya, membangunkan orang, kemudian suara azan di masjid, apalagi suara azan gitu, sama sekali bukan gangguan, justru itu kerinduan gitu. Masalah ngucapin Natal juga kan, orang Nasrani nggak masalah kalau kita nggak ngucapin Natal. Iya. Tapi dibesar-besarkan jadi masalah. Betul. Tapi ini ada yang benar-benar masalah nih Kang. Nah ya, perlu kita anggap masalah. Iya, harus ini mah. Oke, apa tuh? Jadi Gus Yakut kembali melakukan blunder yang lebih fatal lagi daripada kemarin kasus gonggongan azan. Ada yang lebih parah dari kasus gangguan azan. Apa itu? Jadi maksud Gus Yakut ini kan klarifikasi. Iya. Soal yang kemarin yang sepertinya sih insya Allah bisa lah ya menjebloskan dia ke dalam penjara gitu ya. Tapi ini malah klarifikasinya malah makin parah. Begitu. Yakut bilang dia ini hanya berusaha untuk menahan agama, bahasanya gitu, untuk menahan agama agar tidak membuat manusia berbuat sewenang-wenang terhadap manusia yang lain. Ya kan statement ini lebih berbahaya jauh daripada sebelumnya. Tadi saya khawatirnya Abang salah baca. Menahan agama atau menahan orang? Menahan agama. Bahasanya gitu ya, menahan biar agama nggak bikin manusia sewenang-wenang terhadap manusia lain. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau begitu persepsi Yakut, agama itu kalau tidak ditahan oleh Yakut, dia bisa menjadi apa tadi kalimatnya? Membuat manusia sewenang-wenang terhadap manusia agama lain. Itu bisa membuat manusia sewenang-wenang terhadap agama yang lain. Iya, kan ini statementnya bahaya banget kan. Dia seperti yang nggak paham agama ya. Kan gini ya, agama itu justru menjaga, mengkerangkai ya, way of life kalau Islam tuh. Islam itu kalau dibandingkan dengan agama-agama yang lain itu kan super lengkap gitu. Semuanya diatur, mau perdagangan, mau warisan, mau hubungan suami istri, muamalah dan seterusnya. Kalau tidak ada aturan-aturan itu, maka manusia akan menjadi seperti binatang. Maka adalah turun Al-Quran sebagai penjaga. Nah ini dibilang bahwa agama justru akan membuat orang sewenang-wenang. Saya bisa paham kalau bahasanya dibalik. Misalkan saya akan menahan orang untuk tidak menggunakan agama untuk semau hatinya, gitu, menjadikan alat untuk menghakimi, untuk menghukum atau untuk mematikan pihak lawan atau orang yang beragama lain. Kayaknya Yakut belum nonton pengajaran saya ke dia ya tentang pelajaran bahasa. Itu sebetulnya sudah saya tayangkan itu kemarin. Jadi Gus Yakut harus belajar bahasa. Bagaimana menata bahasa, mana subjek, mana predikat, mana objek. Agar nggak seperti ini. Kalau begini-begini terus kan nanti setiap ucapan yang keluar dari Yakut itu akan menjadi masalah. Akan menjadi kegaduhan di masyarakat. Masa mau gini terus? Ini Jokowi harus turun tangan. Harus segera mengambil sikap yang tegas. Berhentikan Yakut. Kalau nggak ini terus-terusan terulang. Nanti besok ada klarifikasi lagi dari Yakut atas respon yang lebih parah ini gitu. Kemudian diklarifikasi dengan blunder lagi. Diklarifikasi lagi. Blunder lagi. Mau beres-beres atau iya. Lagian kalau kita tidak berbicara agama Islam pun, agama mana sih Kang di Indonesia gitu ya yang memerintahkan umatnya untuk berbuat sewenang-wenang terhadap umat yang lain? Nggak ada. Nggak ada. Semua agama itu mengajarkan kebaikan.
Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini. Yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa. Via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.